warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfia Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar 1 atau kuliah konsep sistem informasi. Jadi, berdasarkan pemahaman teman-teman tentang aplikasi on-demand Gojek dan Grab yang banyak digunakan masyarakat, uraikan jawaban atas pertanyaan berikut. Di sini saya akan menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, masalah apa yang mendasari dibuatnya aplikasi? Dan yang kedua, fitur existing apa yang membedakan antara Gojek dan Grab? Oke. Yang kita ketahui, kini transportasi online itu sudah banyak sekali di Indonesia. Tapi tidak dapat kita pungkiri, salah satu pencetus dari aplikasi ojek online sendiri adalah Gojek, yang di awal-awal berdirinya dulu memang sempat menghebohkan Indonesia. Jadi jika kita mengingat kembali ke masa-masa sebelumnya, di Indonesia itu Gojek yang pertama kali menghadirkan aplikasi ojek online sebelum akhirnya para pesaing seperti Uber, Grab itu bermunculan. Gojek sendiri memiliki tujuan untuk mengubah cara pandang orang-orang dalam memesan kendaraan dengan cepat dan mudah, yang hanya bermodalkan smartphone atau handphone saja, dan juga biayanya pun sangat murah dan masih bisa dibilang standar. Gojek sendiri itu sebenarnya sudah dirintis sejak tahun 2011, tetapi baru meledak atau baru banyak orang-orang yang tahu itu pada awal tahun 2015 pada aplikasi di iOS dan Android. Oke, yang pertama, masalah apa sih yang mendasari dibuatnya aplikasi ini? Seperti yang kita ketahui, Gojek sendiri diciptakan oleh Bapak Nadiem Makarim, yang sebelumnya ia sempat kuliah di Brown University, sebuah kampus di Rhode Island, Amerika Serikat. Tidak hanya itu, ia juga melanjutkan pasca sarjananya di Harvard Business School, dan ia juga mendapatkan gelar sebagai Master of Business Administration. Lalu ia kembali ke Indonesia, dan sebelum ia membuat aplikasi atau merintis aplikasi Gojek, Bapak Nadiem sendiri sempat bekerja sebagai konsultan. Ia pernah mengaku memang gemar menggunakan layanan ojek umum untuk menembus kemacetan di ibu kota Jakarta. Lalu terbesitlah ide-ide di pikirannya untuk memudahkan antara penumpang dan pengojek terhubung dengan aplikasi smartphone. Dan lahirlah aplikasi Gojek, yaitu pada awal tahun 2015, seperti yang kita bicarakan di awal tadi. Saya akan menjelaskan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah. On-demand adalah istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan aplikasi yang berdasarkan pada permintaan pelanggan. Solusi yang ditawarkan dalam aplikasi on-demand, yaitu on-demand menawarkan kecepatan pengiriman. Dalam hal ini, pelanggan akan mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan di hari yang sama saat melakukan pemesanan. Contohnya, seperti ketika kita pesan makanan melalui aplikasi Grab atau Gojek. Aplikasi on-demand menawarkan lapangan kerja yang luas. Aplikasi on-demand membuka akses lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi angkatan kerja yang belum bekerja. Aplikasi on-demand memberikan kemudahan transaksi antar calon konsumen dengan driver Gojek atau Grab secara efektif dan efisien. Sebelum memesan melalui aplikasi on-demand, konsumen telah mengetahui harga di awal. Beberapa layanan yang diberikan oleh aplikasi on-demand Grab atau Gojek, yaitu
1. Transportasi. Sebuah layanan transportasi, mobil atau motor yang akan menjemput dan mengantar penumpang ke lokasi tujuan. 2. Makanan. Sebuah layanan pesan makanan ke resto lalu diantar sampai ke rumah. 3. Pengantaran. Sebuah layanan yang membantu Anda untuk mengambil atau mengantar barang dengan jarak dekat dan cepat. 4. Tagihan dan pulsa. Sebuah layanan yang bisa membayar tagihan yang Anda miliki dan membeli pulsa. 5. Belanjaan. Sebuah layanan yang akan membelikan barang dan diantar ke rumah. 6. Tiket. Sebuah layanan yang menginformasikan mengenai acara yang akan digelar dan fasilitas untuk membeli tiket event dan bioskop. Halo, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi apa yang digunakan untuk membuat software atau aplikasi seperti Gojek dan Grab. Contohnya database, bahasa pemrograman, sistem, dan lain-lain. Jadi, secara mendasar, aplikasi ride sharing dibangun dengan memanfaatkan Python, Node.js, Go, dan Java. Python, Go, dan Java merupakan 3 bahasa pemrograman. Bahasa-bahasa inilah yang dipergunakan untuk membangun aplikasi ride sharing. Ekosistem Big Data Gojek. Dalam ekosistem Big Data Gojek pada Gojek, mereka menggunakan infrastruktur yang beragam. Yang terbaru, Gojek telah mengimplementasikan Google BigQuery dan Google Cloud Storage untuk proses warehousing mereka. Aplikasi dan back-end Gojek menggunakan beberapa DBMS, yaitu Mongo Database, PostgreSQL, dan MySQL. Seluruh DBMS ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Aplikasi Gojek sendiri menggunakan Postgre. Gojek juga memanfaatkan Pentaho, Python, Logstash, dan Java. Tentu saja, fungsi dari seluruh komponen ini berbeda-beda. Pentaho berfungsi untuk melakukan proses ETL multinode. Lalu, data di-passing ke BigQuery. Python berfungsi untuk proses machine learning. Karena machine learning ini memiliki efisiensi tinggi dalam melakukan proses transform. Tahap selanjutnya adalah warehousing. Gojek telah mengimplementasikan Google BigQuery dan Google Cloud Storage. Google BigQuery memfasilitasi Gojek untuk merequest data menggunakan Google Query dengan waktu pemrosesan kurang dari 20 detik. Backend Gojek yang dibangun dalam bahasa Ruby memfasilitasi penggunaan basis data yang beragam, sehingga mereka menggunakan Apache Kafka sebagai agregator data source-nya. Dalam membuat aplikasi seperti Gojek, yang pertama dilakukan adalah proses perencanaan. Hal ini didasari oleh kemampuan teknis dan pengalaman pengembangan yang dimiliki oleh perusahaan. Mulai dari perencanaan, desain UI dan UX, desain tampilan, dan juga pengembangan. Gojek memiliki beberapa stack untuk aplikasi dan data, yaitu React, Java, Ruby, dan Go. Jadi stack itu adalah tumpukan atau merupakan salah satu teknik dalam struktur data yang cukup mudah dipahami. Menurut situs gojek.com, agar semua layanan aplikasi mereka berjalan lancar, Gojek menggunakan salah satu bahasa pemrograman terbesar di benua Asia, yaitu bernama JRuby, Java, dan Go Clusters. Nah, jadi sekian pembahasan saya mengenai teknologi apa yang digunakan untuk membuat software seperti Gojek dan juga Grab.
Terima kasih. Yang kedua itu adalah fitur existing. Apa sih yang membedakan antara Gojek dan Grab? Yang pertama, Gojek. Gojek sendiri mempunyai 4 fitur, yaitu Home, History, Help, dan My Account. Dari masing-masing fitur ini memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama, menu Home. Menu Home sendiri memiliki fungsi untuk menunjukkan saldo GoPay dan GoPoint kita pada Gojek kita. Yang kedua ada menu history, di mana kita dapat melihat progres perjalanan atau pemesanan, entah itu GoFood, GoRide, dan lain sebagainya. Di dalam menu history ini terdapat 2 fitur. Yang pertama, in progress, artinya sedang berjalan atau sedang melalui tahap proses. Dan yang kedua, complete, yang berarti semua layanan Gojek kita telah selesai atau sudah selesai. Yang ketiga, ada menu hub. Menu hub sendiri berfungsi untuk seperti jika kita terjadi kendala di aplikasi Gojek, itu kita dapat membuka menu hub, karena di menu hub itu berisi tentang informasi mengenai semua layanan yang ada pada Gojek. Menu My Account menjelaskan tentang akun Gojek kita. Lalu yang terakhir ada Grab. Grab sendiri memiliki fitur-fitur tersendirinya yang tidak kalah canggih dari Gojek, yaitu di Grab kita dapat membayar secara GoPay atau cash. Yang kedua, sama seperti Gojek tadi, Grab juga memiliki fitur history, yang artinya kita dapat melihat layanan yang sudah kita pesan tadi. Yang ketiga, Grab juga memiliki fitur booking, di mana fitur booking ini berfungsi untuk kita melakukan pemesanan baik untuk Grab Bike atau Grab Car. Jadi, dengan fitur ini kita bisa memesan transportasi online untuk kita gunakan entah pada saat waktu itu atau mungkin di lain waktu. Dan yang terakhir ada fitur points, di mana dapat kita gunakan untuk voucher atau diskon lainnya ketika kita ingin berbelanja atau memesan Grab Delivery atau Grab Food. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ucu Mandalika dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar 1 konsep informasi, fitur apa yang diharapkan Grab dan Gojek di masa depan. Pendahuluan. Harapan fitur terbaru di masa depan Gojek dan Grab agar perjalanan lebih menyenangkan, aman, dan membuat nyaman pelanggan. Selanjutnya, pengertian fitur. Fitur adalah karakteristik khusus yang terdapat pada suatu alat. Biasanya kata fitur ditemukan pada peralatan elektronik seperti televisi, radio, ponsel, dan lain sebagainya. Fitur menurut istilah teknis atau desain khusus dari perangkat keras atau perangkat lunak pada aplikasi. Fitur apa yang diharapkan Grab dan Gojek di masa depan? Yang pertama, fitur Grab Gojek Oke. Maksudnya adalah driver yang oke. Kualifikasi driver yang tergabung dalam Grab Oke adalah penguasaan jalan dalam wilayah tersebut. Yang kedua, kemampuan mengendarai yang baik. Pihak Grab dan Gojek dapat mengadakan pelatihan dan memberikan sertifikat setelah lolos pelatihan.
Alasan diadakannya fitur ini yaitu yang pertama, fitur ini sangat membantu untuk penumpang yang awam pada suatu tempat tertentu. Dan yang kedua, fitur ini lebih efektif untuk orang yang terburu-buru atau memiliki waktu yang sedikit untuk sampai ke tujuan dengan. Fitur yang kedua adalah fitur berlangganan. Menambahkan fitur ini juga termasuk lebih mengefisienkan waktu bagi para penumpang atau pelanggan Grab. Dan ada pula konsep pada fitur berlangganan ini. Yang pertama, mengizinkan pengguna untuk berlangganan kembali secara manual. Yang kedua, menawarkan kode promosi. Mengizinkan pengguna untuk mengupgrade atau mendowngrade langganan. Yang keempat, mengembalikan dana berlangganan. Mencabut langganan, membatalkan langganan, dan yang terakhir, memulihkan langganan. Sekian presentasi dari saya tentang fitur apa yang diharapkan pada aplikasi Grab dan Gojek di masa depan. Terima kasih.